Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saat ini masih ada di rumah, dan kita akan bersama belajar tentang kebenaran firman Tuhan melalui tayangan berikut ini. Saudara-saudara, sebelum saya membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, keselamatan Tuhan sudah nyatakan bagi kami melalui kebangkitan-Mu dari kematian. Masih dalam suasana Paskah, malam ini kami datang kepada Tuhan, memberi hidup diri kami untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati dan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, nyatakanlah kehendak-Mu atas kami. Terima kasih ya Bapa, bersabdalah kepada kami saat ini, kami umat-Mu telah bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, sesuai dengan sabda Bina Umat hari ini, Minggu tanggal 19 April 2020, pembacaan Alkitab untuk malam hari adalah dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Dan firman Tuhan menyatakan seperti ini. Tulah pertama, air menjadi darah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia ke tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan dengan segan meminum air dari sungai Nil ini. Demikianlah saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah kita yang mendengarkannya, memelihara dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, dari bacaan Alkitab dari kitab Keluaran, ada beberapa hal yang patut untuk kita pahami bersama. Yang pertama, saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa Firaun berkeras hati. Dan karena itu, ia menolak untuk membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saudara-saudara, keras hati itu adalah bagian dari karakter manusia. Sama seperti Firaun, dia merasa dia berkuasa, dia merasa mempunyai segala-galanya, sehingga dia mau untuk melakukan bukan seperti yang Tuhan kehendaki, tetapi seperti yang dia kehendaki. Dan karena itu saudara-saudara, firman Tuhan kemudian membuktikan bahwa Tuhan tidak suka hal-hal seperti ini. Sehingga ia menyuruh kepada Musa untuk menjumpai Firaun, lalu dengan tongkat yang tadinya pernah berubah menjadi ular, maka dengan tongkat inilah
Firaun ditemukan oleh Musa untuk mengatakan bahwa Musa diutus oleh Tuhan untuk mengingatkan kepada Firaun bahwa Allah tetap berkehendak bahwa bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir. Sebagai bukti untuk kehendak Allah itu, maka kepada bangsa Mesir, mereka akan mengalami keadaan yang luar biasa, di mana air akan berubah menjadi darah. Saudara-saudara, dan ternyata benar, kehendak Allah harus dinyatakan dan siapapun harus ikut kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Dan karena itu, melalui peristiwa air yang berubah menjadi darah, ada hal yang kita belajar dari sini, bahwa kita harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Bukan mengikuti kepada apa yang menjadi kehendak kita. Tulah pertama ini adalah bukti bahwa Allah adalah tetap Allah. Dan orang tidak bisa kemudian untuk tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan melalui bacaan ini juga kita diingatkan, Allah itu adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan manusia. Dan melalui peristiwa ini kita diingatkan juga bagaimana bangsa Mesir harus menjadi korban karena kekerasan hati Firaun, penguasanya sendiri. Sementara itu saudara-saudara, dalam konteks di mana kita masih dalam suasana Paskah, kita juga diingatkan, Yesus memang telah bangkit. Ia telah mengalahkan maut. Ia telah menyelamatkan manusia. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pahami, masih banyak orang-orang yang berkeras hati untuk tidak mengikuti apa yang menjadi keinginan Allah, untuk tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan mereka hanya mengikuti apa yang ada dalam pikiran mereka. Karena bisa saja mereka berpikir Allah tidak punya kuasa terhadap kehidupan manusia. Tetapi sekarang terbukti Allah berkuasa atas kehidupan manusia. Bahkan Allah sudah berkuasa atas maut. Maut memang pernah dialami oleh Yesus. Karena itu dia mengalami kematian. Tetapi dengan Paskah, pembuktian bahwa maut telah dikalahkan. Yesus telah bangkit. Karena itu saudara-saudara, mari kita belajar untuk tidak berkeras hati. Hari ini, setelah sebelumnya berapa lama kita berada dalam kondisi yang tidak nyaman, memprihatinkan karena COVID-19. Bisa saja kita masih mengeraskan hati dan masih berpikir kita masih hidup, sehingga kita masih bisa melakukan apapun yang menjadi kehendak kita. Justru melalui bacaan ini kita diingatkan, saudara-saudara, jangan sampai kita menjadi korban COVID karena kedegilan hati kita. Perhatikanlah apa yang Tuhan inginkan dalam diri kita, supaya kita yang selamat ini tetap menjadi alat keselamatan bagi banyak orang. Supaya kita yang tetap sehat ini juga tetap menjaga diri kita untuk tetap memelihara kesehatan itu dengan baik. Dan biarlah melalui perenungan malam ini kita diingatkan bahwa kita masih tetap memiliki Tuhan yang hidup. Tuhan yang menolong dan Tuhan yang akan membuat kita keluar dari kondisi yang seperti sekarang ini. Percayalah pada Tuhan dan Dia akan terus memberkati dan menolong kehidupan kita. Bapa dalam surga, melalui firman-Mu kami ingatkan bahwa dalam kondisi di mana wabah virus corona masih dialami oleh banyak orang, kami tetap percaya di tengah-tengah situasi seperti itu pun kami tetap percaya akan Allah yang hidup itu. Kami tetap percaya Allah yang menyelamatkan itu. Karena itu ya Allah,
berkati kami semua. Siapapun kami, mulai dari pemerintah pusat sampai daerah, gereja-gereja di seluruh muka bumi ini, untuk tetap melihat kuasa dan rencana Tuhan, yaitu rencana yang menyelamatkan, tetap boleh kami alami. Terima kasih ya Allah, seluruh doa dan syukur kami ini kami alaskan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, yang telah menolong dan memberkati hidup kami. Amin.